Jadi hari ini dipulangkan totalnya 564. Daerah paling banyak adalah Sumatera Utara sebanyak 133, Jawa Barat sebanyak 75, kemudian Bangka Belitung ada 68, kemudian Jakarta 51 orang, Sulawesi Utara 39 orang, Kalimantan Barat 27 orang, Riau 22 orang, Jawa Timur 22 orang, Kepri 20 orang, Jawa Tengah 15 orang, Aceh 11 orang, Banten 9 orang, Nusa Tenggara Barat 9 orang, Lampung 8 orang, Sumatera Barat 4 orang, Sulawesi Tengah 4 orang, Bengkulu 4 orang, Jambi 3 orang, Bali 3 orang, Yogyakarta 3 orang, Papua Barat 2 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Tangerang, Malut, NTT masing-masing 1 orang. Berarti ini dari Sabang sampai Merauke ya Pak ya? 35 provinsi. Itu range usianya rata-rata berapa? Karena tadi yang muncul 11 orang masih muda sekali Pak. Rata-rata ini sebenarnya anak-anak muda ya, anak-anak muda yang memang terjebak karena iming-iming biasanya lewat online dan mereka itu biasanya ditawari untuk bekerja di restoran, hotel, antara 2, Kamboja atau Thailand. Nah di Thailand kemudian mereka dijemput oleh seseorang dan dibawa ke tempat di mana ternyata itu sudah wilayah Myanmar. Nah, Myaweni itu tadi itu memang berbatasan langsung, hanya berbatasan sungai dengan Thailand. Nah Myaweni ini satu kampung dan di sekitarnya juga sama mempekerjakan orang-orang yang sekarang ini TPPO dari semua negara. Saya pernah menerima 1 orang dari Medan, itu dia berenang di tengah banjir, akhirnya selamat. Jadi gitu. Nah, rata-rata yang datang ini memang mengalami penyiksaan. Bentuk penyiksaan yang paling umum pemukulan, lalu juga setrum, kemudian makan tidak jelas, maksudnya kadang-kadang dikasih makan, kadang-kadang tidak. Tidurnya juga di lantai, dan jam kerja yang hampir 24 jam. Istirahatnya 2-3 jam sehari. Pak, tadi kan dibilang ada ancaman untuk penjual organnya, tapi kita punya datanya nggak? Apakah ada warga negara Indonesia yang sudah jadi korban penjualan? Kalau sampai hari ini kita belum punya datanya, nah makanya itu nanti kami dalam pendataan ini kita akan profiling satu-satu, masing-masing yang 564 ini kita profiling mulai dari kasusnya sampai pada kondisi kesehatan psikis maupun kesehatannya secara umum, dan juga kemungkinan dia punya masalah-masalah lain. Jadi kita akan profiling dalam waktu dekat ini. Memang rencana kita tampung 3 hari, semua kita tanggung dan kementerian kami ikut menanggung, termasuk pemulangannya nanti di kampung masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang, mungkin ada tadi yang saya dekat dengan saya itu, saya tanya rahangnya bengkok, kemudian telinganya di sini juga ada bekas pukulan. Mungkin kita lihat kalau kesehatannya dia harus kita rujuk ke rumah sakit secara fisik, ya kita rujuk, begitu pula juga secara mental. Pak, apakah ini bagian dari keberhasilan Direktorat Cyber TPPO mendapat selama di sana begitu Pak? Ya jadi ini yang mana dulu? Ini dulu apa mana dulu nih? Kenapa? Jadi di yang kita ketahui 5-6 orang itu hamil, dan memang mohon maaf ya diduga juga, tapi ini kita akan perdalam, beberapa orang ditelanjangin, bahkan ada pelecehan seksual. Pak, yang nggak mau pulang itu kan karena ada indikasi bahwa dia tidak mau pulang karena mendapatkan keuntungan. Tadi belum sempat dijawab. Apakah akan paksaan untuk dipulangkan dan diproses secara hukum, Pak? Ini kan problemnya nih daerahnya daerah konflik.
Jadi Myawaddy itu konflik, dikuasai oleh oposisi di Myanmar. Dan itu tidak mudah untuk kita masuk di sana. Jadi tergantung negosiasi Kementerian Luar Negeri bersama dengan Thailand, terutama kita banyak minta tolong sama Thailand sebenarnya, dan juga Myanmar. Nah, kita upayakan dipaksa, karena kan itu kan jadi korbannya adalah orang Indonesia, jadi korban penipuannya nanti. Karena yang mereka, pasar mereka, yang orang Indonesia itu ya Indonesia. Jadi penipuan lah, macam-macam lah jenisnya kan. Saya kira teman-teman sudah tahu. Itu sikap pemerintah Myanmar sendiri terhadap desa itu atau kelompok milisi ini gimana sih Pak? Myanmar itu nggak bisa berkutik, nggak bisa berkutik. Perusahaan-perusahaan yang di sana diduga punyanya orang-orang Cina. Jadi kita kadang-kadang harus berdiplomasi dengan pemilik perusahaannya gitu. Kita 3 hari screening itu nanti akan langsung dipulangkan ke daerah atau nanti ada tambahan hari lagi untuk aksi semua? Tergantung. Secara umum kita targetkan 3 hari, tapi kalau ada yang tadi bermasalah kesehatannya harus dirujuk dan sebagainya, ya kita akan pertimbangkan. Atau cukup dirujuk di rumah sakit daerah juga nanti kita. Intinya kita kawal sampai pulang. Dari 564 itu informasinya masih 10 orang itu tertahan di sana atau memang sudah ikut dalam pemulangan Pak? Belum, masih di sana. Masih di sana. Kendalanya gimana? Mungkin mereka punya utang, mungkin mereka jadi semacam sandra. Jadi lagi didalami oleh Kementerian Luar Negeri, atas kepolisian, atas pertahanan. Pertahanannya di Thailand ya Pak? Atau Di Myanmar. Kalau di Thailand aman, tapi masih di Myanmar. Pak, untuk pendalaman mereka ke para korban itu dipekerjakannya apakah untuk judi atau hal lain? Karena kan Rata-rata scamming itu penipuan lewat online. Rata-rata. Dijelaskan mungkin scammingnya seperti apa Pak? Secara detailnya apa saja? Ya seperti yang biasa kita alami kan, misalnya ada tawaran-tawaran tertentu lewat medsos, WA, Facebook. Lalu kita tertarik, kemudian tawaran itu kita ambil, termasuk tawaran untuk bekerja, ya iming-iming hadiah dan seterusnya. Macam-macam modus kan. Pak, ini kalau diplomasinya gagal dengan perusahaan Cina itu ada operasi militer nggak sih? Kan ini kan TPPO Nah itu kan nggak bisa. Ini kalau militer, makanya kita tidak boleh menampakkan ininya karena itu akan berefek ke sana. Jadi ini nanti itu berefek. Kalau kita bocor sampai ke sana dan kelihatan mereka terbuka di publik, maka di sananya akan disiksa yang lain di sana. Itu harus hati-hati. Makanya dulu saya waktu datangnya siapa, saya minta jangan terlalu banyak terbuka dulu. Berarti sejak awal pendaftaran mereka ketika rekrutan itu memang sudah legal ya Pak, secara Ilegal. dokumen-dokumen. Jadi mereka berangkat kan pakai visa turis dan mereka langsung biasanya di Thailand. Yang ke Kamboja pun juga ke Thailand. Jadi mereka ini karena pengaruh online, ada yang mandu orang Indonesia. Kamu ke sini, kamu rumus ini gitu. Dan mereka nggak lapor kita. Kondisi 500 orang itu yang dipulangkan sementara 400 bagaimana Pak? Apakah ada yang memang mengalami luka atau bagaimana? Iya. Tadi yang dekat saya saja itu nanti kan pasti kita dalami ya, tapi bukan luka, bekas-bekas. Ada yang rahanya tadi bengkok. Geser. Pak, ada kompensasi jangka panjang nggak untuk 500 orang? Ya kita akan melakukan reintegrasi sosial ya. Reintegrasi sosial, habis itu dari profiling itu nanti kita lihat treatment apa per orang ini yang bisa kita lakukan. Apakah pendampingan usaha, apakah dia bekerjakan di mana dan sebagainya. Pak, untuk 564 ini dokumen mereka sudah berhasil didapatkan atau memang tertahan di sana Pak? Dokumen kita belum tahu. Ya, maksudnya nanti akan kita cek semua satu persatu. Itu nanti 3 hari. Ya. Itu di Kemenlu kalau itu. Informasinya dari ratusan itu ada yang disekat dan sampai disiksa. Itu proses penyelamatan gimana Pak? Jadi kan mereka ini bekerja. Jadi dia bekerja. Misalnya dia bekerja depan komputer untuk ditarget misalnya kamu harus sehari sekian orang atau sekian nominal uang yang harus kamu dapat. Kalau dia nggak tercapai dihajar. Dan itu satu itu modusnya. Yang kedua dia bekerja full, nggak kenal malam kerja. Kalau dia tidak bekerja sedikit, tidur dihajar. Ya gitulah. Proses penyelamatannya gimana Pak? Kan katanya ada yang nyampe minta tebusan. Ya
kalau proses penyelamatannya tanya kepada teman-teman Kemenlo ya. Tapi intinya kalau yang pernah saya wawancarai rata-rata mereka minta tebusan. Berarti bukan Nah yang sedih itu kan yang main sebagai calonnya itu orang Indonesia sendiri. Makanya tadi disepakati bahwa kita duga ada ini pemain-pemain yang terlibat di antara 564 orang.